kembali lagi bersama aku, Nita Rizkyani. Nah, kali ini aku akan berbagi cerita untuk kalian tentang pengalaman aku mengajar menghafal ya adik aku. Nah, sekaligus untuk memberikan klarifikasi ya tentang pernyataan para penikmat konten aku ya, seperti ini. Nah, itu perlu sekali ya untuk aku klarifikasi karena anak kecil yang biasa sama aku tuh sebenarnya bukanlah anak aku, melainkan anak dari bibi aku. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sepupu aku yang paling kecil, sehingga aku biasa mengajak dia untuk belajar sambil bermain. Nah, kali ini aku juga akan berbagi trik dan tips kepada kalian para penikmat channel Pinris House ya, tentang gimana sih agar anak itu mudah sekali menghafal ya bacaan dalam sholatnya. Meskipun saya belum menikah dan saya belum memiliki seorang anak, akan tetapi saya sering mengikuti webinar parenting ya, sebagai orang tua seperti itu yang diadakan oleh Dokter Adit biasanya. Jadi saya sering ikut webinar, seminar dan lain-lain. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama agar anak itu bisa menghafal bacaan dalam sholat itu, kita sebagai pengajar ya harusnya itu memberikan anak itu pengertian seperti itu. Yang pertama bisa dilakukan bertanya dulu sih, apa sih sholat itu. Jadi kita harus memberikan pengertian dulu kepada anak tentang sholat. Apa sih artinya sholat itu? Jadi anak bisa tahu, oh sholat itu seperti ini. Nah, yang biasa saya jelaskan untuk adik saya itu biasanya seperti ini. Sholat itu apa, Dek? Gitu kan. Kalau dia jawab sholat itu diam, dia nggak tahu apa. Hingga saya jelaskan kepada dia, oh sholat itu adalah rangkaian doa. Nah, oleh karena itu agar bisa mudah untuk sholat, harusnya hafal doa-doanya dulu. Nah, setelah tahu pengertiannya, langkah kedua adalah kita beri penjelasan tentang tujuan dari sholat itu apa, seperti itu. Jadi setelah anak itu tahu makna dari sholat, pengertian dari sholat, yang kedua harusnya kita ajarkan agar mereka tahu tujuan dari sholat itu. Maka tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah dan lain-lain. Kita bisa jelaskan kepada anak tentang tujuan dari sholat. Yang ketiga, kita kenalkan gerakan-gerakan dan sedikit demi sedikit mengenalkan bacaannya. Nah, untuk kita menggunakan banyak metode ya, kita bisa menggunakan banyak metode untuk bisa membuat anak bisa hafal tentang bacaan-bacaan sholat. Nah, karena saat ini kita berada di era milenial dan semakin keras ya, semakin lancar ya teknologi itu, maka saya gunakan metode yang saya ajarkan di anak didik saya waktu mengajar SBMPTN. Jadi saya menggunakan teknik rekam dengan suara saya. Jadi anak akan lebih mudah menghafal jika kita yang mengajarkan dengan suara kita. Maka salah satu caranya adalah kita rekam dulu. Nah, nanti dihafalkan agar didengarkan oleh si anak. Jika didengarkan berulang kali, maka itu akan mudah ditangkap oleh pikirannya si anak, seperti itu. Karena seperti ini ya, anak sekarang itu sudah berbeda dengan anak di era dahulu. Era dahulu kenal dengan lompat tali dan lain-lain, kelereng. Anak sekarang tidak. Anak sekarang jelas berkaitan sekali dengan handphone. Oleh karena itu, bagaimana cara dia untuk bisa belajar ya? Salah satunya dengan cara handphone.
Makanya saya sering mengajarkan kepada adik saya berbagai materi ya. Nah, yang akan nanti saya up di YouTube seperti saat ini juga. Jadi apa ya? Jadi ketika anak membuka handphone, paling tidak selain dia mendapatkan kenikmatan bermain, dia juga bisa belajar seperti itu. Jadi belajar dan bermain lewat handphone. Jadi yang saya lakukan adalah merekam suara saya terkait bacaan-bacaan sholat, sehingga saat dia bermain handphone, dia sudah belajar seperti itu. Tak perlu lagi untuk memanggil ya, hai kamu, pasti itu susah sekali karena anak sekarang diajarin untuk tatap mata itu sangat susah, sehingga perlulah dengan bantuan handphone, yaitu dengan perekam suara seperti itu. Dengan merekam suara, kita tidak perlu berulang kali ya mengajarkan dengan suara kita, karena itu sangat capek ya, apalagi kalau anak itu tidak hafal-hafal. Karena saya tuh pernah memiliki banyak sekali ya murid-murid sewaktu saya mengajar dulu di salah satu lembaga bimbingan. Itu ada anak yang sangat cepat ya ketika menangkap suatu materi, ada pula yang agak lambat. Oleh karena itu, dengan metode merekam dan diputar berulang-ulang, itu akan membuat energi kita jadi sedikit hemat seperti itu. Jadi lebih hemat energi ketika mengajar. Namun langkah keempat juga yang perlu diperhatikan oleh bunda-bunda semuanya adalah kita juga perlu teknik semak gitu, teknik saling simak seperti itu ya. Jadi perlu juga untuk kita dengarkan apa yang sudah dihafalkan oleh si anak, jadi tidak melulu dari si perekam suara seperti itu. Dan yang kelima adalah mengevaluasi apakah ada bacaan tajwid atau mungkin bacaan huruf-huruf yang keliru seperti itu. Jadi ketika nanti praktek untuk sholat, anak itu tidak lagi salah seperti itu. Dan berikut adalah beberapa video yang saya rekam ketika saya mengajarkan adik saya menghafal bacaan Al-Quran dalam sholat ya, seperti doa iftitah, kemudian doa-doa yang lain, rukuk, sujud dan lain-lain. Dan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakbini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minat danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ana walhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma firli warhamni wajburni watini warzuqni.
Nah, terlepas dari itu, saya juga memberikan pengertian ya kepada adik saya ketika dia sudah menghafal seperti itu. Karena pada dasarnya bacaan dalam sholat itu tidak hanya ada satu, contohnya adalah doa iftitah. Doa iftitah pun ada yang menggunakan Allahumma ba'id yang pertama, kemudian ada yang menggunakan Allahu akbar kabira seperti itu. Kemudian doa-doa yang lain pun seperti itu, doa rukuk, doa sujud, dan lain-lain. Nah, ada beberapa doa yang memang itu tidak hanya satu seperti itu, dan kita boleh memilih dari beberapa doa tersebut karena itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Contohnya saja juga dalam sholat ya, misalkan bacaan basmalah ya dalam surat Al-Fatihah itu. Kenapa sih sering sekali ada pertanyaan, bahkan adik saya juga bertanya seperti ini, loh Kak, kenapa ya kok ini ada bismillahnya, terus yang ini kok nggak ada ya bismillahnya, seperti itu. Nah, padahal tuh sebenarnya kita boleh saja kita memakai bismillah atau enggak, itu boleh saja. Kenapa? Karena itu hanya berbeda mazhab saja. Ketika kita menggunakan bismillah, berarti itu kita menggunakan mazhab dari Imam Syafi'i. Berbeda dengan ketika kita tidak menggunakan bismillah dalam ucapan, dalam artian dipakainya itu dalam hati ya, tidak dilantunkan dengan keras. Kalau Imam Syafi'i itu bacaan basmalah keras. Kalau kita menggunakan mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka itu bacaan bismillahnya tidak dijaharkan, tidak dilantunkan dengan keras. Makanya kalau ada yang memakai bismillah atau tidak memakai bismillah itu sama-sama benar. Kemudian ada juga yang memilih tengah-tengah, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tuh bacaan basmalahnya tuh pelan. Jadi tidak seperti mazhab Syafi'i yang dilantunkan keras, kemudian tidak seperti mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal itu dengan pelan. Makanya sama saja sebenarnya. Makanya ketika kita sholat, kita imam itu bacaannya keras benar, pelan benar, dan tidak dijaharkan pun benar. Jadi itulah penjelasan yang saya berikan untuk adik saya. Jadi ada berbagai macam bacaan dalam sholat, sehingga kita memilih yang mana itu tergantung mazhab yang kita pakai. Jadi nggak ada masalah ya untuk itu. Oke, wawawalam terhadap apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ke video ini